Barreskrim Polri menyebut sudah 90% menyelidiki asli tidaknya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pembuktian dilakukan lewat uji laboratorium forensik. Apakah ini nantinya akan bisa diterima semua pihak jika sudah ada hasilnya? Kita akan bahas bersama terlapor pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo yang akan segera bergabung. Dan kini juga sudah ada kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Malam Bang Rifai. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang Rifai, ini kan polisi sudah memeriksa 31 saksi, hari ini juga hadir ke Solo dan juga Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah menguji sampel ya, dan juga uji laboratorium forensik. Nah, apakah nanti hasil apapun yang nanti diungkapkan oleh polisi sudah siap apapun hasilnya diterima oleh pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Tentunya Mbak, jadi sepanjang proses yang dilakukan penyidik Barreskrim sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, tentunya kami akan menghormati apapun hasilnya. Ya, dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang kami sendiri sudah diminta secara tertulis oleh Barreskrim untuk menyerahkan ijazah asli Bapak Jokowi ya besok pagi pukul 9 di Barreskrim, dan sudah ada surat permintaan resmi. Sekalipun ini masih dalam tahap penyelidikan ya, tapi kami menghormati permintaan itu dan kami akan serahkan untuk dilakukan pengujian secara objektif dan sesuai dengan kaidah. Jadi besok pada pukul 9 pagi ini di Barreskrim apa saja? Kami diminta menyerahkan, jadi ada melalui surat dari Barreskrim ya. Termasuk juga dengan kehadiran Pak Jokowi, Bang Rifai? Besok itu untuk menyerahkan dulu ijazahnya. Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari Barreskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Bisa ditunjukkan ijazahnya apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung. Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi ini teman-teman, kita akan membahas dua video yang sudah saya tampilkan tadi, yang berasal dari harian Kompas, TV Kompas ya. Yang mana kemarin tim kuasa hukumnya Pak Jokowi mengatakan mereka telah disurati oleh Barreskrim Polri sesuai dengan permintaan akan menghadirkan ijazah yang diminta oleh Barreskrim Polri, ijazah asli. Dan video yang kedua ya, sesuai dengan penuturan dari Yaakob Hasibuan, anaknya Pak Otto Hasibuan ya, wamen dari Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo, itu menyatakan bahwasanya sebentar lagi akan tiba karena pesawatnya sudah landing, di mana ijazah tersebut akan dipercaya dibawa oleh mewakili saudaranya atau iparnya katanya tadi ya, dan nggak mungkin yang dibawa oleh ya katakanlah media online atau apalah, seolah-olah seakan-akan gimana ya, pertanyaan itu nggak sesuai dengan apa yang mau dijawab oleh para tim kuasa hukum yang masih muda-muda ini. Namun sahabat-sahabat, ketika Barreskrim Polri mengatakan tinggal 10% lagi, bahwa 90% itu sudah selesai, ya kita tidak tahu sudah selesai itu apa, apakah asli atau palsu, kita sebenarnya tidak tahu ya. Tapi yang 10% ini tinggal, apakah itu penentu? Barreskrim Polri mempunyai peralatan yang sangat canggih untuk forensik digital, seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rismond Sianipar ketika dia menyoroti perihal tentang kejadian Pina Cirebon, begitu juga tentang Jessica Wongso, begitu juga tentang kemarin ya di KM 50 kalau tidak salah ya. Waktu itu masih FPI ya, ada beberapa orang yang tewas. Ya kita tidak bahas ke situ teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Barreskrim Polri atau digital forensiknya masih bisa dipercaya oleh masyarakat?
karena ini menyangkut nama baik dan kredibilitas Polri ke depannya. Karena bukan apa-apa, perihal tentang ijazah palsu ini bukan hanya wilayah Indonesia saja, tapi ini sudah mancanegara. Artinya media asing juga pasti ada menyoroti. Jadi semoga apa yang dikatakan oleh ketika saya membuka ya beberapa aplikasi tentang pagi ini, begitu banyak buzzer-buzzer bermunculan. Ternyata buzzer-buzzer itu sedikit kita agak mengulas ya. Nanti kita kembali lagi perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Ternyata buzzer itu memang ada dan diperkerjakan dan ada gajinya. Dan tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih Pak Kejaksaan. Ternyata pekerjaannya adalah memelintir informasi-informasi sehingga menghalangi penyidikan-penyidikan. Gak percaya? Ayo kita lihat videonya. Sebentar teman-teman. Madia Muzaki atau MAM resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan perintangan penanganan perkara. MAM diduga menjadi tersangka utama dalam upaya mengganggu jalannya proses hukum 3 kasus korupsi besar yang tengah ditangani oleh Kejagung, yakni kasus ekspor CPO, tata niaga timah PT Timah Tbk, hingga impor gula yang melibatkan Tom Lembong. MAM yang diketahui merupakan ketua buzzer dilaporkan membentuk tim buzzer yang terdiri dari 150 anggota. Menurut keterangan Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Abdul Kohar, tim buzzer tersebut dibagi menjadi 5 tim yang dinamai Mustafa 1 hingga 5. Tiap anggota diketahui menerima bayaran sebesar 1,5 juta rupiah untuk menebar komentar negatif di media sosial terhadap proses penyidikan dan penuntutan kasus-kasus tersebut. Tak hanya itu, Kohar juga mengungkapkan bahwa MAM bekerja sama dengan 2 advokat, yaitu Marcella Santoso atau MS dan Junaidi Saibi atau JS, serta Tian Bahtiar atau TB yang merupakan Direktur Pemberitaan JAK TV. Atas perannya sebagai ketua buzzer, MAM disebut menerima aliran dana sebesar Rp697.500.000 dan Rp167 juta dari tersangka MS yang disalurkan melalui seorang staf di bagian keuangan Arianto Arnaldo Law Firm. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Para sahabat-sahabat, para subscriber saya, ini dia. Para buzzer-buzzer yang digaji, bahkan mafia buzzer ini mempunyai anggota yang sangat banyak dan bekerja sama dengan beberapa advokat beserta lainnya. Mereka itu menghalangi, merintangi, bahkan memberikan komentar yang negatif sehingga menyulitkan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung perihal tentang korupsi CPO, tambang timah dan sebagainya. Tapi ingat teman-teman ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwasannya Bareskrim Polri sudah memberitahu 90% proses tentang ijazahnya Pak Jokowi sudah selesai. Kita belum tahu apakah ini selesai itu dalam hal palsu atau asli, dan 10% tinggal menunggunya. Benar, apakah penegak hukum, katakanlah Polri, Bareskrim Polri, masih bisa kita percaya? Seperti apa yang diutarakan oleh Saudara Rismon ketika dilakukan penyelidikan lewat digital forensik, ada beberapa hal yang menyalahi, tapi semoga tidak ya. Perihal tentang mungkin kemarin Jessica Wongso, bahkan yang lain-lain lah ya, mengenai CCTV mungkin ya. Jadi saya nggak bisa bawa ke situ teman-teman, kita hanya fokus ke masalah perihal apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri. Jadi buat kita para subscriber, buat para penonton, buat para pegiat sosial, kita hanya bisa mengawasi ya. Biarlah apa yang diberikan oleh komentar oleh buzzer-buzzer itu hal yang biasa saja, karena negara kita sudah menjamin kemerdekaan untuk bisa bebas berekspresi, memberikan komentar, bahkan melakukan sesuatu yang mungkin dirasanya itu kurang benar atau kurang adil. Jadi kita hanya menunggu teman-teman, 10% itu apa? Apakah ini yang hasil akhir 10%? Kita dengar ulasan dari Refli Harun yang memang harus kita kupas tuntas pada pagi hari ini. Sebentar teman-teman. Pak RH sekalian,
Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Bahwa Polri mengatakan Bareskrim ya. Bareskrim mengatakan bahwa masalah atau penyelidikan ini tinggal sudah 90%, tinggal 10% saja. Nah, ini menarik ya. Apakah ini hal yang menggembirakan ataukah hal biasa saja? Ya, kita lihat bagaimana beritanya ya. Dan 10% itu apa? Apakah 10% itu intinya? 90% itu sebenarnya cuma pinggir-pinggirnya doang. Padahal kalau bagi awam kasus ini mudah sekali. Tinggal ambil ijazah Jokowi, kemudian ke lapor ya, laboratorium forensik. Kalau hasilnya memang dilakukan secara netral dan profesional, orang akan percaya. Oke, coba kita bacakan dulu ya. Kita memulai pagi ini saudara sekalian ya. Semalam kita interview dengan para pengacara yang mendampingi para saksi yang dua diantaranya sesungguhnya advokat, yaitu Kurnia Trirayani dan Damai Hari Lubis. Walaupun advokat, ternyata mereka mendatangi ya sebagai saksi, padahal biasanya advokat di dalam mengerjakan tugasnya atau melaksanakan kewajibannya ya tidak boleh diganggu ya. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita lihat ya, kita baca. Bareskrim ungkap penyelidikan kasus ijazah Jokowi sudah 90%, tinggal uji lab. Kalau tinggal uji lab itu ya uji labnya itulah yang jadi masalah ya. Oke. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh Detik.com ya. Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum dan Laboratorium Forensik lapor Bareskrim Polri mendatangi Polresta Solo. Mereka melakukan penyelidikan laporan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bagaimana perkembangannya? Oke. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjopuro mengatakan pihaknya sudah melakukan proses penyelidikan selama 1 bulan terakhir. Luar biasa ya. Padahal laporannya 9 Desember setelah ada aduan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Proses penyelidikan dilakukan di Jogja dan Solo untuk pembuktian keaslian ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Kedatangan kami menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA dan kuliah Jokowi. Nantinya kita akan uji secara saintifik pembanding itu dengan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, kata Johandani dilansir Detik Jateng Kamis. Oke. Johandani menjelaskan proses penyelidikan sudah berjalan 90%. Sebanyak 10% sisanya adalah hasil dari lapor atas dokumen-dokumen yang diuji forensik. Persentase proses penyelidikan kita sudah 90%, yang 10% adalah uji lab. Jika uji lab tidak identik, 90% gugur ucapnya. Luar biasa. Jika uji lab tidak identik 90%, maksudnya apa 90% gugur itu ya? Disebutkan ada 7 ijazah pembanding yang diperiksa di lapor. Selain ijazah, sejumlah dokumen yang didalilkan oleh TPA juga akan diuji secara forensik. Baik itu foto, dokumen, pendaftaran maupun skripsi. Oke. Coba kita bikin sekedar polling ya. Yaitu pollingnya, apakah Anda yakin, mungkin bisa dibikinkan ya, apakah Anda yakin Polri bertindak netral dalam mengusut kasus ijazah palsu Jokowi? Netral, tidak menjawab. ABC ya, kita kasih ruang tidak menjawab. Atau netral tidak netral sajalah, jangan dikasih tidak menjawab ya, netral tidak netral. Jadi saudara sekalian,
Luar biasa ya. Kalau misalnya 10% itu bisa menggugurkan 90%, tentu pertanyaan kita kenapa mulai dari 90%? Kenapa nggak mulai 10% itu? Kan 10% itu uji lapor ya, laboratorium forensik. Nah lapor itu maksudnya setelah ini, mohon maaf ya, setelah pemeriksaan yang bertele-tele panjang dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang lapor, ya persoalannya adalah tadi kita akan bicara mengenai kepercayaan publik terhadap kasus ini. Apakah Polri akan bertindak netral? Saya tidak mengatakan independen ya. Kalau netral itu gigi nol ya, tidak kesana kemari. Tapi kalau independen itu adalah kemampuan untuk bersikap. Nah, ini tidak perlu kita Polri bersikap. Polri yang paling penting adalah netral, apa adanya. Benar katakan benar, tidak katakan tidak. Tetapi kalau keyakinan itu tidak ada akan berat, karena apapun yang disampaikan lapor maka menjadi persoalan nantinya. Karena hanya institusi ini yang tahu bagaimana proses dan lain sebagainya. Ketika Puslapor mengatakan bahwa tidak terbukti ijazah Jokowi palsu misalnya, tidak cukup bukti, maka dia akan mengatakan bahwa kasus ini akan tidak ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, bagaimana mau ada pembuktian? Jadi sementara di Pengadilan Solo nanti dikatakan bahwa pengadilan tidak berwenang atau penggugat tidak memiliki legal standing. Lalu tinggal pengadilan pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik tidak membuktikan bahwa asli atau tidak aslinya ijazah, tapi cuma apakah ini pencemaran nama baik atau tidak. Kalaupun kemudian ada tuntutan untuk uji forensik ya, oleh tim atau ahli independen, maka hakim tidak akan mengabulkan. Hakim hanya merujuk pada hasil dari Puslapor. Nah, kalau itu tidak netral. Kalau netral, ya boleh diuji secara independen. Biar pihak-pihak kemudian saling menguji. Salah satunya adalah melalui pengadilan perdata. Tidak hanya pengadilan pidana. Begitu sobat era sekalian ya. Memang ngeri-ngeri cemas ini, bukan ngeri-ngeri sedap ya. Karena dan ujungnya adalah kelihatan akan terjadi kriminalisasi ya terhadap mereka yang kemudian menuding atau katakanlah berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan pasal yang digunakan bukan pasal tentang pencemaran nama baik, tapi pasal yang lain 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan kemudian ada kesempatan, ada hak, ada kewenangan untuk menahan karena subjektivitas penyidik. Kalau itu yang terjadi, wah luar biasa hukum kita. Ijazah tidak pernah dibuktikan secara independen di ruang pengadilan yang bisa diakses semua orang. Tetapi yang terjadi adalah korban akan berjatuhan lagi. Apakah masih begitu hukum kita seperti yang terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur? Wallahu alam bisawab ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadilan itu ditunjukkan ya. Ya mungkin kita masih banyak dosa, maka keadilan tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah mampir. Tapi sekarang coba kita tengadahkan tangan, kita berdoa mudah-mudahan bahwa bapak-bapak yang ada di kepolisian, penegak hukum, kemudian jaksa nanti, kemudian nanti hakim bisa bertindak netral, profesional, dan yang paling penting adil. Adil itu adalah to put something in the right place. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau tempatnya temuannya mengatakan ini benar, ya katakan benar. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Itu the put things in the right place, ya kan? On the right place. Begitu sobat RH sekalian ya. Sahabat-sahabatku, setelah kita mendengar ulasan yang disampaikan oleh abang kita Refli Harun, pakar tata hukum negara, yang menyatakan bahwasanya ada kejanggalan-kejanggalan yang harus kita klarifikasi dan harus kita monitor. Pertama, Bareskrim Polri ya atau katakanlah aparat kepolisian memanggil
2 advokat untuk dimintai keterangan dan menjadi saksi. Sebenarnya ini nggak boleh, kata Refli Harun. Kalau menurut saya sih sebenarnya gimana ya, namanya advokat kan dia sudah bekerja, nggak bisa dimintai keterangan. Dia sudah mempunyai hukum tertentu ya, atau undang-undang tertentu. Tapi begitulah kejadiannya. Yang kedua, Bareskrim Polri melalui bapak kita ya, seorang jenderal yang turun ke Solo, sudah memberitahukan 90% penyelidikan tentang ijazah Pak Jokowi sudah selesai dan tinggal menunggu 10%. 10% ini apa ya? Apakah hasil digital forensiknya? Kita tunggu. Kalau memang katanya Bareskrim Polri, misalnya yang 10% ini hasilnya, katakanlah bahwasanya ijazah tersebut palsu, yang 90% ini gagal total. Kenapa harus yang 90% yang didahulukan ya? 10% saja yang dikerjai kenapa ya? Cepat, tanggap, dan clear. Jadi teman-teman, yang menjadi sorotan buat kita para subscriber, para konten kreator, para pencinta media sosial, mari kita awasi kinerja Bapak Bareskrim Polri ini. Karena ya, Polri harus berada di tengah-tengah, tidak pro sana, tidak pro sini. Apa kita percaya? Kita percayakan saja, karena kebenaran pasti akan terlihat. Seperti akhir dari konten yang saya tampilkan tadi, Refli Harun menganjurkan dan meminta kepada kita semua bangsa Indonesia untuk membawa di dalam doa sesuai dengan kepercayaannya, agar para hakim Bareskrim Polri yang sedang menyelidiki ijazah dan membandingkan ijazah dengan yang lain, ya, dengan yang lain, semoga mereka terketuk hatinya untuk menyatakan kebenaran. Jangan ada lagi kebohongan-kebohongan publik yang selama ini mencederai, bahkan menghukum sahabat kita yang memang mungkin tidak salah. Karena sampai saat ini ijazahnya Pak Jokowi tidak pernah dipertontonkan. Bagaimana teman-teman? Di akhir penghujung saya atau konten saya ini, saya hanya bisa berharap buat teman-teman agar konten ini semakin besar. Tetap berikan sesuatu yang sangat berharga buat konten ini, yaitu like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat buat kita semua. Salam perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.